kabarnya? Kakak yakin kalian semua dalam keadaan sehat, kuat, ceria, dan semangat. Adik-adik, walaupun jarak memisahkan kita, tapi kita harus tetap memuji Tuhan. Mari adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan Ku Datang Padamu. Masih tetap berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita katakan happy ya. Pakai gerakannya ya.
tadi kita sudah banyak memuji Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan puji tangannya. Mari adik-adik, sebelum kita mempersiapkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita siapkan setiap tanah hati kita untuk mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari lipat tangannya, kita tutup mata, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dan kehidupan kami, anak-anak-Mu, dan kami percaya Tuhan setiap pujian, bahkan penyembahan kami sudah naik di hadapan Tuhan, sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami rindu dibentuk, dinasihati lewat kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan pakai urapi hamba Tuhan yang Kau percayakan membagikan berkat firman Tuhan pada saat ini. Dan siapa kami Tuhan untuk mendengar bahkan membaca kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Yang pasti semuanya dalam keadaan kuat, ceria, dan diberkati Tuhan. Tadi kita sudah banyak memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, ambil posisi yang baik. Kita mau mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Cerita kebenaran firman Tuhan minggu ini terdapat dalam kitab Yunus 1 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-17. Sekali lagi ya, Yunus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17.
17. Jadi begini cerita kebenaran firman Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, pada waktu itu ada sebuah kota, namanya kota Niniwe. Tapi sangat disayangkan adik-adik, seluruh penduduk yang ada di kota Niniwe ini suka berbuat kejahatan, sehingga hati Tuhan Yesus menjadi sangat sedih. Lalu Tuhan Yesus mengutus Bapak Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, agar seluruh penduduk yang ada di kota Niniwe ini segera bertobat. Tapi sangat disayangkan adik-adik, Bapak Yunus ini tidak mau taat kepada Tuhan. Bapak Yunus tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Bapak Yunus tidak mau pergi ke kota Niniwe, melainkan Bapak Yunus pergi melarikan diri menuju kota Tarsis. Lalu Bapak Yunus membeli sebuah tiket kapal yang menuju kota Tarsis. Di dalam perjalanan menuju kota Tarsis, adik-adik, Tuhan Yesus menurunkan badai angin yang sangat besar, sehingga kapal yang menuju kota Tarsis ini terombang-ambing dan kapalnya hampir tenggelam. Lalu seluruh penumpang yang ada di kapal ini menjadi sangat ketakutan. Akhirnya mereka berdoa kepada Tuhan agar Tuhan Yesus mau menyelamatkan mereka. Dan pada akhirnya adik-adik, seluruh penumpang kapal ini mengetahui penyebab Tuhan Yesus menurunkan badai yang sangat besar itu. Ternyata penyebabnya adalah Bapak Yunus, karena Bapak Yunus yang mencoba melarikan diri ke Tarsis, karena Bapak Yunus yang tidak mau taat kepada Tuhan. Akhirnya seluruh penumpang kapal ini bersepakat untuk membuang Bapak Yunus ke lautan. Akhirnya mereka membuang Bapak Yunus ke lautan, lalu Bapak Yunus dimakan ikan yang sangat besar. Di dalam perut ikan, Bapak Yunus akhirnya menyadari kesalahannya. Bapak Yunus berdoa kepada Tuhan dan meminta ampun kepada Tuhan agar Tuhan Yesus mau mengampuni kesalahan Bapak Yunus. Tuhan Yesus mendengarkan doa Bapak Yunus. Lalu Tuhan Yesus memutuskan agar ikan besar ini memuntahkan Bapak Yunus ke daratan. Setelah sampai di daratan, Bapak Yunus keluar dari perut ikan. Lalu pada akhirnya Bapak Yunus pergi ke kota Niniwe selama 3 hari perjalanannya. Setelah Bapak Yunus sampai di kota Niniwe, Bapak Yunus memberitakan kepada seluruh penduduk yang ada di kota Niniwe ini agar segera bertobat kepada Tuhan. Pada akhirnya, seluruh penduduk yang ada di kota Niniwe ini mau bertobat kepada Tuhan dan meminta ampun kepada Tuhan. Nah, sampai di sini cerita kebenaran firman Tuhan. Jadi pesan firman Tuhan minggu ini adalah Tuhan Yesus mau kita semua menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang dengar-dengaran, menjadi anak-anak yang mau mengasihi sesama dan menjadi garam dan terang dunia. Yuk adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Haleluya, Yesus, segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu, dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Ya Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang mau takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang taat setia kepada-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami tutup ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Mazmur 112 ayat yang pertama. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.